Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi, semuanya harus jawab supaya pengen masuk surga. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jabbarul qahar Al-Azizul Ghaffar Khaliqul Jannati wan Nar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin wal muslimat, pemuda dan pemudi rahimakumullah. Pada malam hari ini, malam yang ke berapa jemaah? Saya jadi lupa. Ya, malam ke berapa? Semuanya serentak ya, sama ya. Sama kita insyaallah. Alhamdulillah masih kita berada di malam-malam kemuliaan, malam-malam yang penuh berkah selama Ramadan. Ya, siang dan malamnya berkah. Makanya orang-orang yang cerdas, orang-orang mukmin yang cerdas itulah orang yang mau memanfaatkan kesempatan emas ini untuk setiap saat, setiap apa yang dilakukan bernilai ibadah. Nah, ditentukan tentunya berdasarkan ilmu yang sudah jelas dari Allah dan Rasulnya. Ikhwatanillah, pada malam hari ini tema yang kita ketengahkan bagaimana tentang kemuliaan, ini ya, kemuliaan seorang wanita, apa? Kemuliaan seorang ibu dan istri. Ibu dan istri beda enggak? Ayo sih, masya Allah, konek nih, masya Allah. Baik, di dalam agama kita ini, dalam naungan agama Islam, kaum wanita hidup dengan penuh kemuliaan. Ini perlu dicatat. Wanita terus mendapatkan penghargaan dan dihargai serta dimuliakan semenjak pertama kali dia terlahir ke muka bumi ini. Islam begitu. Mereka dimuliakan dalam semua fase kehidupan ya yang mereka lalui. Baik ketika ia sebagai seorang anak, baik ketika dia seorang ibu, baik ketika seorang istri, saudari atau bibi, kaum wanita pada semua fase kehidupannya selalu dimuliakan dan diberikan hak khusus oleh agama Islam. Ini perlu kita harus sampaikan. Makanya ibu-ibu sebetulnya luar biasa perhatian Islam kepada khusus wanita itu. Nah, kita akan bicara pertama, wanita sebagai anak. Saat seorang wanita sebagai seorang anak, Islam menyerukan agar berbuat baik padanya. Ya, memperhatikan pendidikan dan pengasuhannya. Agar apa? Agar dia menjadi wanita salihah yang menjaga kehormatannya. Makanya Islam juga mencela perbuatan kaum jahiliyah yang telah mengubur anak-anak perempuan dari dahulu. Zaman jahiliyah begitu, jemaah, seram. Ya, ini kita lihat bagaimana Allah ungkapkan dalam Quran surah An-Nahl, bagaimana kisah manusia jahiliyah dahulu di ayat tepatnya ayat 58 sampai 59. Ya, digambarkan Allah SWT apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, bagaimana reaksinya? Merah padamlah mukanya, hitamlah mukanya, dan dia sangat marah. Nah, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, malu dia.
Disebabkan apa? Buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Maka dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Mughirah Asy-Syu'bah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian perbuatan durhaka kepada para ibu, menahan hak yang dimuliakan, ya, dan selalu minta sesuatu yang bukan haknya, serta perbuatan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu, ya, menguburkan anak-anak wanita dua model, ya, posisi hidup dua model caranya. Yang pertama, mereka menyuruh istri mereka sebelum proses kelahiran untuk berada di dekat lubang. Nah, udah disiapin lubangnya itu. Ya, kebayang nggak jemaah? Udah digali lubang. Nah, istri yang mau melahirkan udah berada di tepi lubang itu. Kalau yang berojol keluar, laki-laki diambil tuh bayi, selamatin. Tapi kalau berojol perempuan, dikubur, dimasukkan ke lubang itu, dikubur hidup. Kira-kira ada nggak orang begini nih? Sekarang nih, ada nggak begini? Nauzubillah, misalnya jahiliyah. Nah, yang kedua, ada lagi yang model yang kedua. Sebagian mereka, apabila anak perempuannya sudah berumur 6 tahun, ya, sang ibu disuruh untuk apa? Untuk menghiasinya anak perempuan itu. Dihiasi dengan bagus, ya. Dengan apa? Dengan alasan agar diajak ziarah ke kerabatnya. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir. Sehingga apa? Sehingga sampai pada sebuah sumur. Lantas dia disuruh untuk melihat ke bawah. Ya. Sumur itu dilihat. Saat ia melihat ke bawah, ia didorong ke dalamnya, ke sumur itu, lalu dikubur. Allahu Akbar. Ini model jahiliyah. Ada nggak model begini? Nah. Ini yang sekarang ini aborsi, yang apa, ada bayi yang dibuang ke tong sampah. Allahu Akbar. Ya. Inilah perlakuan buruk mereka terhadap anak perempuan mereka zaman jahiliyah. Ini sangat berbeda dengan syariat Islam yang menganggap anak wanita sebagai nikmat yang agung, anugerah yang mulia dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dimuliakan. Nah, lihat bagaimana cara memuliakannya. Nah, makanya Allah dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, dalam hadis, ya, barang siapa memiliki anak perempuan dan dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak pula dia hinakan dan tidak lebih mengutamakan anak-anak laki-laki darinya, maka Allah akan masukkan orang tuanya ke dalam surga. Dia apa namanya, dibalikan. Orang jahiliyah begitu dulu, tapi ketika Islam datang, ya, 180 derajat berubah. Nah, ada lagi dalam sebuah hadis Rasulullah, dalam hadis yang sahih, ya, di mana Rasulullah mengatakan, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, ya, 3 anak perempuan. Siapa yang di sini punya anak perempuan 3? Hah? Ada yang 3 enggak? Hah? Ini jangan 3. Lihat. Dan dia bersabar atas mereka, dididik, ya, dengan agama yang benar, jadi wanita salihah, serta memberikan mereka pakaian sesuai dengan kemampuannya. Apa jaminannya? Maka Allah akan menjadikan mereka sebagai hijab penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Allahu Akbar. Begitu mulianya orang yang dikasih, dianugerahkan SWT anak wanita. Nah, gitu. Bahkan dalam hadis yang lain dari Muslim, kata Rasulullah SAW, barang siapa mengasuh 2 anak perempuan sampai mereka mencapai usia balik, maka dia akan datang pada hari kiamat bersamaku seperti 2 ini. Dia menyatukan 2 jari ini. Wallahu Akbar. Mulia, dimuliakan nanti,
Makanya sabar, apalagi jamaah Allah, ini wanita, saya ini orang tua yang punya anak wanita, iya super ketat penjagaan anak wanita saat ini. Makanya perhatikan ibu-ibu, nah terutama ibu-ibu menjaga ya anak perempuannya, dan begitu juga seorang bapak wajib mengingatkan istri dan anak-anaknya supaya apa? Lihat bagaimana wanita kita, anak-anak wanita kita ketika sudah balik, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Notabene ada anak sekolah Islam, ya. Ternyata apa? Saya pernah melihat dalam HP-nya dia mengagumkan, ya, foto-foto siapa? Korea. Itu sekolah Islam jemaah Allah. Allahu Akbar, terjebak. Iya. Dia gak kagum lagi dengan siapa? Khadijah, Maryam, Fatimah, apa namanya, Aisyah, sahabat-sahabiahnya gak kelihatan lagi. Ini luar biasa. Nah, makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan, barang siapa mengasuh 2 atau 3 anak perempuan, 2 atau 3 saudara perempuannya sampai mereka mencapai usia balik atau dia meninggal dan mereka dalam asuhannya, maka dia dan aku seperti 2 jari ini. Allahu Akbar. Bahkan dalam hadis yang lain diceritakan salah seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan 2 anak perempuan ya Rasulullah? 2 anak perempuan juga. Allahu Akbar. Berarti apa? Ini anugerah. Ketika wanita sebagai anak hendaknya wajib menjaga wanita itu. Yang kedua, wanita sebagai ibu. Agama Islam menyeru agar memuliakan kaum wanita dengan penghormatan dan pemuliaan khusus ketika dia menjadi seorang ibu. Nah, ya, makanya anak-anakku yang solehah dan soleh-soleha ya, lihat, perhatikan, ya, kalian punya ibu, ya, bagaimana? Punya? Berapa ibunya? Pertanyaan apa itu Ustaz? Ya, makanya dalam hadis itu diterangkan, suatu ketika Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang berhak aku menjadi sahabat setia selama di dunia ini? Kata Rasulullah, ummuka. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ditanya lagi, ummuka. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Berarti berapa ibunya? 3. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Bapak. Nah, begitu. Berarti ibu 3, bapak 1. Itu maksudnya gitu. Ya, artinya apa? Itu pemuliaan wanita. Ya, bukan ibunya 3 ya. Jangan salah pengertian. Ya. Itu beda lagi babnya. Jangan babnya ini bukan bab itu, ya. Nah, itu bab ta'adub, beda lagi, ya. Saya bukan masuk bab itu, bukan, tapi bagaimana pemuliaan seorang kepada ibunya. Nah, begitu. Makanya bagaimana Allah SWT menceritakan ibu itu kenapa dimuliakan sampai 3 kali kata Rasulullah SAW. Ada apa dengan ibu? Lihat, bapak-bapak pernah hamil? Enggak kan? Nah, enggak. 1. Pernah melahirkan? Apalagi Ustaz? Apa yang dilahirkan? Terus pernah menyusui? Ah, itulah ibu. Makanya hamil, ibu-ibu hamil itu bahasa Arab. Apa hamil? Dibawa kemana-mana, dibawa. Ibu ya, ketika ibu hamil, pernah nggak ibu ketika pulang ke pasar, ibu tinggalin di rumah? Enggak kan? Dibawa, hamil. Makanya bahasa Arab hanya itu bukan ya. Hamil, ya hamilal Quran. Nah, hamil itu artinya membawa, dibawa kemana-mana. Itu ibu hamil, begitu. Nah, hamil, ia melahirkan, menyusui, bahkan menyapi sampai 2 tahun. Allahu Akbar. Itu kerjaannya siapa? Ibu. Lihat. Makanya anak-anak yang hadir pada malam hari ini, perhatikan ibumu. Ya, ibumu. Nah, ini penting. Terus apa lagi? Wanita sebagai istri. Nah, wanita sebagai istri.
Islam juga menyerukan kepada umat manusia untuk memuliakan wanita dalam statusnya sebagai istri. Pemuliaan ini dilakukan apa? Dengan memberikannya haknya agung atas suaminya, sebagaimana juga dimiliki kewajiban terhadap suami. Nah, di antara hak istri dalam Islam apa itu? Pertama, mendapatkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Tuh, Bu, apa yang dipanggil, ya, bagaimana cara memanggil suami kita kepada ibu? Ya, beb. Nah, apa? Beb. Nah, ada lagi tuh ya, macam-macam. Yang penting disepakatin dulu apa yang disandang oleh istri kita. Ya, begitu Pak Allah. Ini penting. Ya, menampakkan perlakuan baik terhadap suaminya, dari suaminya. Makanya ketika kita pulang dari pekerjaan, yang kita cari ibunya dulu. Cari ibu. Mana ibu? Ditanya. Nah, walaupun nanti dia di dalam pekerjaan, chattingan sama istri kita. Ya, pakai kemesraan, tetap begitu perlakuan. Kalau Rasulullah SAW memanggil istrinya, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Nah, ini memang putih kemerah-merahan Aisyah itu. Kalau istri kita yang hitam, ya Sauda, wahai kehitam-hitaman. Nah, itu sesuai. Tapi ya kasihan benar teman. Ya itu orang kata, ya berani banget tuh seorang suami panggil hitam. Jangan. Panggilkan sayangan, panggil dengan panggilan kesayangan, kecintaan istri kita itu, ya, yang disenangi oleh istri kita. Sering kasih hadiah, puji istri kita ketika sedang memasak. Tuh Pak, pernah nggak kita ketika istri habis memasak, masya Allah Mi, masya Allah barakallah fi, enak hari ini masakan ini hari ini. Pernah nggak gitu Pak? Terus pernah nggak mandi berdua? Mandi pernah berdua? Pernah nggak Pak? Rasulullah SAW itu dengan Aisyah mandi satu bak. Begitu. Ini harmonisnya Rasulullah SAW, romantisnya Rasulullah SAW. Bahkan suatu ketika dalam kisah itu diceritakan Rasulullah SAW, Aisyah itu pernah minum, dan habis minum Rasulullah SAW melihat posisi bibir Aisyah itu di mana posisinya itu di tempat itunya gelasnya itu. Nah, Rasulullah ambil lagi diambil lagi gelasnya itu, Rasulullah minum tepat pada bibirnya Aisyah juga. Allahu Akbar. Luar biasa romantisnya Rasulullah SAW. Begitulah. Nah, perlakuan istri. Ini kadang-kadang ya Allah, ya, saat ini banyak kepada kami mengadu, Ustaz, suami saya begini ini. Ya Allah, saya nggak bisa jawab. Banyak Allah. Nah, bahkan di Tangerang sana, antri orang yang minta cerai. Ada apa? Kok jadi begini? Ya Allah Akbar. Makanya minta ya Allah, berdoa terus kepada Allah Taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini. Dan yang tak kalah penting seorang suami untuk diingatkan kepada istrinya, istausu bin nisa khairan. Berwasiatlah, berbaiklah kalian kepada wanita dengan baik. Sesungguhnya mereka itu diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, kalau dipaksa patah, kalau dibiarin tetap bengkok. Nah, pelan-pelan, sabar. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah tulang rusuk teratas. Apabila kamu meluruskannya, ya, kamu akan mematahkannya. Namun apabila kamu diamkan, dia akan semakin bengkok, maka berlaku baiklah kepadanya. Ya, doakan. Terus berwasiat, Umi, ya, jangan lupa sholat ya. Masya Allah. Keluar rumah tetap menjaga auratnya ya. Nah, gitu. Ini kadang-kadang dilepas istri kita Pak. Yang untung tukang sayur. Tukang sayur yang untung. Kenapa? Iya, kalau Islam Minang baju KTB dipakainya. Tahu baju KTB? Membeli sayur, dibiarkan istri kita.
dijamah oleh orang. Nauzubillah min dzalik. Nah ini berarti apa? Suami artinya apa? Suami kalau nggak ada cemburu begitu, namanya suami apa? Dayuth. Apa konsekuensi dayuth nanti di akhirat? Tidak mencium bau surga suami itu. Makanya perhatikan agama istri kita, terus ingatkan, jangan bosan, sabar. Tugas seorang suami apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayatnya jelas. Allah. Nah, ini berikutnya, wanita sebagai saudari dan bibi. Nah, ini penting. Di samping hal di atas, Islam juga menyeru umatnya agar memuliakan wanita dalam statusnya sebagai saudara perempuan dan bibi. Nah, pemuliaan ini diwujudkan apa? Dengan menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada mereka, memahami dan mengetahui hak-hak mereka. Nah, orang yang melakukan ini akan mendapatkan pahala besar. Maka dalam sebuah hadis Imam Bukhari dalam dalam kitab Adul Mufradnya, ya, Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian ibu-ibu kalian, kemudian ibu-ibu kalian, kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian bapak-bapak kalian, kemudian keluarga yang paling dekat dengan kalian, dan baru keluarga yang dekat. Nah, ini dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah mengatakan tidak seorang memiliki 3 anak wanita atau 3 saudara perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, kecuali dia akan masuk surga Allah SWT. Artinya ini penting, ya. Ini wanita sebagai bibi atau ya apa? Nah gitu. Dan terakhir, wanita asing. Nah, perhatian Islam terhadap wanita ini tidak hanya ketika dia memiliki hubungan kekeluargaan, tapi apa? Juga terhadap wanita asing yang tidak memiliki kekerabatan dengannya. Makanya Islam menganjurkan agar umatnya memperhatikan mereka, berbuat baik dan memberikan pertolongan jika dibutuh bantuan. Makanya wanita mana saja ya dalam agama kita ini dimuliakan. Nah, begitulah Allah dan Rasulnya, agama Islam memperhatikan khusus wanita. Lihat, wanita solehah, seorang istri yang solehah, jaminannya surga. Bagaimana kriterianya wanita solehah itu? Kata Rasulullah SAW, seorang suami apabila memperhatikan istrinya, diperhatikan, ya, menyenangkan. Apabila diperintah, dia taat. Ini wanita solehah. Jaminannya apa? Surga. Nah, makanya Allah, bangunlah, ya, jadilah ibu-ibu sebagai istri yang solehah. Jadilah ibu istri yang baik kepada anak-anaknya juga, terutama pada anak perempuannya. Perhatikan juga ketika ibu jadi teladan yang baik untuk anak perempuannya, dia akan alhamdulillah, insya Allah dia telah berhasil mendidik generasi-generasi yang baik itu. Nah, mudah-mudahan ya spirit yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, ya, baik yaitu wanita sebagai ibu atau sebagai istri. Islam telah terlebih dahulu memuliakan. Jangan sampai dikembalikan wanita itu seperti kaum jahiliyah dahulu. Ya, wanita jahiliyah dahulu ketika dia tawaf di Ka'bah nggak punya pakaian, nggak punya busana. Datang Islam ditutup. Ya, makanya sampai-sampai Allah menurunkan ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi, perintahkan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab kepada seluruh tubuh mereka, agar mereka mudah ya dikenal dan tidak akan diganggu. Mudah dikenal dengan kebaikannya. Itulah wanita mukminah. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita wanita-wanita yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai seorang lelaki, seorang suami, jadilah lelaki yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.